datang kepadamu pagi hari ini ya Tuhan. Dan kami sadari hidup kami adalah anugerah Tuhan. Tanpa Tuhan Yesus tidak akan pernah ada hari ini. Tanpa Tuhan Yesus tidak akan pernah kami bisa berdiri di tempat ini hari ini. Semua karena Engkau ya Tuhan. Ajari kami untuk selalu mengucap syukur dalam segala perkara. Karena kami tahu Tuhan betapa baiknya Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kami. Ajari kami untuk selalu memandang Engkau. Ajari kami untuk selalu mencintai Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Mari ambil waktu pagi hari ini saudara. Setiap pribadi kita merenungkan kebaikan Tuhan. Perbuatan Tuhan di dalam setiap hidupmu. Dalam keluargamu. Untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak, untuk cucu. Untuk setiap pekerjaan, untuk setiap sekolah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami sungguh suka berada dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Satu kerinduan kami Tuhan. Kami rindu untuk selalu berada di dalam rumah-Mu. Menikmati hadirat-Mu. Menyaksikan kemurahan-Mu. Dan tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan sepanjang umur hidup kami Yesus. Roh Kudus bekerjalah pagi hari ini. Roh Kudus lawat setiap hati. Kiranya firman Tuhan ditabur pagi hari ini, mengubahkan setiap kehidupan kami, bahkan mengubahkan hamba-Mu juga ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami semua di tempat ini. Kami serahkan firman ini dalam tangan-Mu Tuhan. Berbicaralah sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Selamat pagi dan shalom saudara. Selamat pagi sekali lagi dan shalom semuanya. Puji Tuhan. Ini kali pertama kali saya berada di Lampung saudara. Saya tidak pernah kepikir bahwa sepanjang umur hidup saya menginjakan kaki di Lampung. Dan puji Tuhan hari ini saya berada di sini. Dan saya sungguh diberkati, sudah 2 hari saya di sini. Dan saya merasakan kekeluargaan yang sungguh luar biasa. Dari hari Jumat saya melayani, dari kemarin saya melayani dan hari ini. Dan saya percaya hari ini pun saya senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah sumber segala dalam hidup kita, amin. Dan kita bersyukur kalau setiap hari Minggu kita semua bisa beribadah, saudara. Banyak orang yang tidak mempunyai kesempatan untuk bisa beribadah dengan nyaman, dengan aman, tentram seperti ini, saudara. Ya, tapi kalau kita bisa diberikan tempat, waktu, kenyamanan dan aman untuk beribadah, terpujilah Tuhan Yesus, amin, saudara. Mari giatlah hari-hari ini, semakin hari semakin kita giat untuk mencari Tuhan, menjelang kedatangannya. Saya selalu katakan lebih baik 1 hari di dalam rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain, saudara. Amin. Nah, pagi hari ini saya rindu untuk membagikan sedikit firman Tuhan. Saya memberi judul dengan hidup memberi arti. Ya. Timbul sebuah pertanyaan, apakah setiap hidup kita ini sudah memberikan arti bagi orang-orang di luar sana? Apakah hidup kita ini sudah mempunyai tujuan? Ataukah hidup kita ini hanya menjalani hidup saja, kita hanya menjalani hidup saja tanpa tujuan, saudara? Saya ingin memberikan sebuah pernyataan yang mungkin ya secara logika, secara pikiran ini bertolak belakang. Dan ini ada di Alkitab. Saya akan bacakan, kalau saudara punya Alkitab saudara, ya saudara boleh buka di kitab Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 2-4.
Ini menurut saya sebuah pernyataan. Saudara boleh baca di sini kalau kelihatan ya. Sebuah pernyataan yang secara logika ini bertolak belakang. Saya bacakan saudara. Dari ayat 2. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Bayangkan. Ini bertolak belakang gak? Ya kan? Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Lalu ayat ketiga. Bertolak belakang lagi. Bersedih lebih baik daripada tertawa. Karena muka muram membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka. Tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Kalau saudara baca ayat ini kembali, ini secara logika, secara pikiran manusia biasa ini pasti bertolak belakang. Betul saudara? Harusnya apa? Ke tempat pesta dong, iya kan? Yang lebih menyenangkan, bisa membuat kita happy daripada di rumah duka. Masa di rumah duka bisa membuat kita bahagia? Iya kan? Harusnya ketawa dong, iya kan? Yang bisa membuat kita itu bisa bahagia. Kok ternyata tertawa itu lebih baik daripada bersedih. Padahal harusnya muka gembira itu membuat hati lega. Kalau saudara menjumpai seseorang yang ketawa, yang gembira, pasti itu bisa membuat hati yang lega, yang suka senyum. Pasti kalau saudara ketemu orang yang sedih, pasti mau gak mau saudara juga masuk di dalam sebuah kesedihan. Ya? Tidak mungkin lah kalau saudara bertemu dengan teman-teman saudara yang mengalami kesedihan, tiba-tiba saudara tertawa ngakak, itu gak mungkin saudara. Amin. Nah, lalu orang berhikmat, orang yang punya pikiran, pasti senang dalam tempat yang bisa membuat mereka bahagia. Orang yang punya pikiran, orang yang berhikmat. Ngapain saya di rumah duka? Kalau saya mau bahagia harusnya saya apa? Di tempat yang bisa bikin buat saya bahagia. Tapi Alkitab berkata demikian. Nah, ada kejadian beberapa waktu lalu. Ya, seorang kepala daerah di Indonesia. Menjelang pilkada saudara ya. Seorang tokoh masyarakat terkenal dan calon kepala daerah yang dicintai masyarakat di tempatnya. Ya, terkena musibah dan kehilangan hidupnya dalam sebuah kampanye. Ya, lagi kampanye menyeberang dari satu pulau ke pulau lain hanya dalam sekejap, kesukaan itu menjadi kedukaan saudara. Dalam kejadian tersebut ada 6 orang yang meninggal, tapi istri yang bersamanya selamat dari musibah tersebut. Ya, dalam malam kedukaan dan tokoh-tokoh nasional datang, sahabat keluarga datang, ya, dari kerabat dekat dan rekan sekerja turut mengantar kepergian dari bapak ini. Dan beberapa yang hadir, ya, dan terutama yang mengenal bapak ini memberikan kesan, ya, kesaksian tentang, ya, tentu yang positif ya, yang membekas di setiap hati mereka. Apa yang sudah dilakukan, kesaksian semasa hidupnya, kebaikannya, taburannya semasa hidupnya, dan segala hal yang baik dan tentunya yang membekas di hati setiap orang. Yang disaksikan tentu pastinya bukan berapa banyak rumah yang dimiliki, berapa banyak mobil yang dimiliki, berapa banyak harta uang emas yang dimiliki. Ya, saya jarang di rumah duka mendengar kesaksian. Ya, setelah kepergian ibu ini meninggalkan tas merek 5 Hermes ataupun ban pinggang, sepatu. Enggak pernah saudara, mobil Ferrari, rumah, enggak. Tapi yang disaksikan apa sih? Hidupnya. Semasa hidup dari orang tersebut saudara. Dan perbuatan dari setiap kita itu yang sudah memberi arti tersendiri bagi orang lain, yang itu akan disaksikan di akhir hidup kita. Nah, apa maksud dari pengkhotbah dengan ayat firman Tuhan di atas tadi yang kita melihat sepertinya kontroversi, sepertinya secara logika itu tidak sesuai dengan pikiran kita. Yang pertama, kita mendengar dan menyaksikan kisah hidup seseorang yang sudah memberi arti untuk orang lain. Ternyata di dalam rumah duka itu bisa menjadi pengingat bagi setiap kita. Bisa memotivasi kita. Karena ternyata orang dalam rumah duka, orang yang sudah pergi dengan kesaksian orang-orang tersebut, meninggalkan bekas, meninggalkan sebuah kisah dan cerita yang sangat indah sekali, yang bisa kita bawa pulang
Dan itu bisa memotivasi kita untuk orang hidup bisa melakukan hal yang sama. Yang kedua, kita diberikan kesempatan untuk masuk dalam perenungan. Memberikan kita pertanyaan, apakah hidup kita ini sudah memberikan arti untuk orang lain? Papa saya baru meninggal, tanggal 20 Maret 2026. Saya tahu papa saya ini banyak sekali temannya saudara. Ya. Tapi karena saya di Singapura, jadi kita tinggal cukup jauh, jadi keseharian beliau saya tidak tahu. Sampai di rumah duka, disitulah banyak sekali kesaksian hidup ya dari orang-orang yang mengasihi papa di situ. Dan itu juga menjadi perenungan bagi setiap kami, untuk saya dan keluarga. Dan terutama untuk saya pribadi, saya melihat seorang papa yang mengasihi Tuhan. Saya melihat seorang papa yang sudah menjadi berkat untuk orang-orang banyak di luar sana. Banyak yang bilang papa adalah orang yang ramah, papa adalah orang yang mengasihi Tuhan, papa yang orangnya yang suka menolong saudara. Dan itu menjadi pertanyaan dalam diri saya. Apakah saya pun juga hidup saya ini sudah memberikan arti bagi orang lain di luar sana? Suatu hari, suatu saat kita juga akan melewati rute yang sama. Kita hanya tidak tahu kapan, saudara. Ya, tinggal nunggu boarding pass-nya kapan di-print sama Tuhan. Ya, saudara. Tapi pertanyaannya, apakah hidup kita ini sudah memberikan arti bagi orang lain sepanjang kita hidup di dunia ini? Hari ini sama-sama kita akan belajar untuk menjadikan tujuan hidup pemberian Tuhan ini. Bagaimana kita bisa memberikan arti untuk orang lain. Nah, kita harus mengerti tujuan hidup kita ini diciptakan oleh Tuhan untuk sebuah tujuan yang mulia. Nah, tragedi terbesar dalam hidup bukanlah kematian, melainkan apa? Hidup yang tanpa tujuan. Itu yang sangat bahaya sekali, saudara. Ya, banyak orang menjalani hidup tanpa tujuan. Saudara kerja, cari uang banyak, untuk apa? Manusia memang tidak pernah puas, saudara. Tapi sudahkah saudara pernah bertanya dalam hidup kita semua, tujuan hidup saya itu apa sih? Apa yang Tuhan mau dalam hidup saya? Ada sebuah cerita lagi dalam kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah ini ditulis oleh seorang raja yang paling kaya, manusia yang paling kaya yang pernah hidup di dunia ini. Yaitu siapa? Salomo. Di dalam Pengkhotbah pasal yang pertama ayat kedua. Beliau mengatakan demikian. Kesia-siaan belaka, kata Pengkhotbah, kata Raja Salomo. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu sia-sia. Bayangkan, orang yang sudah punya segala-galanya di dalam hidupnya, Raja Salomo bisa mendapatkan apapun yang dia mau, saudara. Dia punya segalanya. Dia yang paling terkaya di muka bumi ini. Tapi menurut dia apa? Dalam hidupnya sia-sia. Yang dia punya sia-sia. Yang dia miliki sia-sia, saudara. Salomo punya segalanya. Dia punya harta, tahta, wanita, biduanita, bahkan unta, saudara. Ya, banyak sekali. Melebihi orang yang pernah hidup di dunia ini. Salomo ini menggambarkan, dengan dia berkata demikian, dia menggambarkan sebuah kehidupan yang mengalami kekosongan. Ternyata punya segalanya itu tuh belum bisa memberikan arti hidup. Saya masih mengalami kekosongan. Nah, Salomo ini menggambarkan kehidupannya kosong kalau hidup gak punya tujuan. Semua yang dikejar di dunia ini, harta, kesenangan, pekerjaan, tidak ada artinya kalau tidak sejalan dengan tujuan yang mulia yang datangnya dari Tuhan, saudara. Di akhir kitab Pengkhotbah, kalau saudara baca, ya, di dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 13, di akhir kata dari Pengkhotbah, Salomo berkata, akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpegang pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Membangun hubungan dengan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, ini yang menjadi kewajiban setiap orang-orang yang percaya. Orang yang paling kaya di muka bumi yang pernah hidup berkata demikian. Intinya apa? Apapun yang kita punya tidak artinya apa-apa tanpa kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Yang kita punya sebanyak apapun
Tidak akan ada artinya apa-apa saudara, tanpa tujuan yang mulia yang kita tahu dari Tuhan. Tuhan punya tujuan yang mulia untuk setiap orang-orang yang dikasihinya saudara. Tuhan punya tujuan yang mulia untuk orang-orang yang percayakan rencananya. Dan pertanyaan pagi hari ini, apa tujuan yang mulia dari Tuhan untuk hidup kita? Saya bawa saudara dalam kitab Efesus pasal kedua ayat 10 saudara. Karena kita ini, saudara dan saya adalah buatan Allah. Perhatikan, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saudara dan saya ini diciptakan Tuhan bukan hanya untuk memenuhi dunia ini. Tapi diciptakan untuk sebuah tujuan. Tujuan yang mulia. Untuk melakukan pekerjaan yang baik bersama dengan Tuhan. Kita sudah dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Kita harus mengerti ayat ini. Kita ini buatan Allah, berarti saudara dan saya diciptakan sesuai dengan rancangannya. Karena kita tahu rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk menjadi apa? Pengikutnya. Untuk melakukan pekerjaan yang baik. Artinya apa saudara? Ini apa? Mencakup tindakan kebaikan. Untuk kita bisa melayani kasih dan misi yang mencerminkan kehidupan Kristus. Pekerjaan baik Yesus selama hidupnya adalah melayani. Pekerjaan baik Yesus dalam hidupnya adalah memberikan arti bagi orang-orang lain. Lalu ayat ini dikatakan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Tujuan hidup kita ini sudah ditetapkan di rancangan sebelum kita lahir. Jadi sebelum kita lahir Tuhan sudah menetapkan kita dengan rancangan dan tujuan hidup. Kadang-kadang kita nggak mengerti saudara. Jadi ada rencana yang besar dari Tuhan. Jadi hari-hari ini mari berjalan dalam tuntunan Tuhan. Berjalan dalam arah Tuhan. Jangan menurut pikiran sendiri. Kalau menurut pikiran sendiri, kita tidak akan mengerti jalannya Tuhan. Tapi kalau kita mengikuti pikiran Tuhan, kita akan mengerti tujuan yang mulia itu yang datang dari Tuhan. Amin saudara. Dan Ia mau supaya kita ini hidup di dalamnya. Hidup dalam tujuannya. Menjalani hidup ini dengan penuh arti dan penuh makna saudara. Sesuai dengan rencananya. Dan memperluas kerajaannya lewat pekerjaan yang baik yang kita lakukan bagi Dia. Yang kita lakukan adalah apa saudara? Untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati saudara bukan untuk saudara sendiri. Maaf, jangan bangga dengan apa yang saudara punya. Kita punya hari ini, semuanya ini bukan dari kita saudara. Itu semua dari Tuhan. Maaf, saya harus katakan demikian. Jangan kita merasa sombong dan kita merasa bangga bahwa apa ini kemampuan saya, ini karena bisa. No. Ini semua karena Tuhan. Matius 5 ayat 16. Dikatakan kita melakukan pekerjaan yang baik agar semua orang melihat perbuatan kita yang baik apa dan memuliakan Bapa yang di surga. Apapun yang kita lakukan pekerjaan yang baik ini, kita menampilkan kasih Kristus, kita membawa kasih Kristus, kita membagikan kasih Kristus, biar apa? Biar orang itu melihat siapa Yesus itu. Sebelum orang bertemu dengan Yesus, orang-orang itu harus melihat siapa? Orang-orangnya Yesus itu seperti apa? Mereka gak pernah bisa lihat Yesus. Tapi mereka bisa melihat Yesus melalui saya dan saudara di sini. Bayangkan kalau menjadi pengikut Kristus tidak menjadi berkat, malah menjadi batu sandungan saudara. Apa yang akan terjadi? Mana mau orang ikut Yesus? Biarlah setiap kita ini memuliakan Tuhan. Itulah tujuan yang mulia saudara. Saya ingin bacakan sebuah cerita di Alkitab yang mungkin saudara jarang baca ini. Ada pernah mendengar sebuah nama dalam Alkitab namanya Dorcas. Siapa yang pernah dengar saudara? Dorcas, ada pernah dengar? Ya. Ini dalam kisah para rasul. Ini kisah yang menarik sekali. Saya bacakan saudara ya. Kisah para rasul pasal yang ke-9 ayat 36 sampai 42. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita.
Dalam bahasa Yunani namanya Dorcas. Perempuan ini banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu ia sakit lalu meninggal dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruangan atas. Lida dekat dengan Yope, ini daerah ya. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di situ, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan pesan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan pergi bersama-sama dengan mereka. Setibanya di situ ia dibawa ke ruangan atas. Dan semua janda yang datang berdiri di dekatnya sambil menangis dan memperlihatkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia bangun. Lalu memanggil orang-orang kudus dan janda-janda dan menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Wow. Siapa itu Tabita, saudara? Ya, saudara kan pasti mendengar Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus, semua orang-orang hebat di dalam Alkitab. Ya, hanya sebuah perikop kecil, namanya Dorcas, Tabita, saudara. Ya, tapi dipakai Tuhan secara luar biasa. Tabita adalah seorang murid Kristus, penyebar Injil, tidak hanya lewat perkataannya, tapi lewat perbuatannya. Nah, Tabita ini memang berteman dengan janda. Ya, pada zaman itu, saudara, janda adalah kelompok yang dipinggirkan masyarakat. Jadi janda itu tidak punya status, saudara. Tanpa suami, janda itu tidak punya status hukum. Janda itu tidak punya keuangan dan harus berjuang sendiri dalam hidupnya. Ya, untuk mencukupi. Misalkan kalau punya anak pun harus berjuang sendiri, saudara. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Tabita? Sederhana sekali. Tabita ini juga bukan orang yang berada dan punya, tapi yang dilakukan sederhana ini bisa membawa dampak yang besar. Apa yang dilakukan, saudara? Menjahit pakaian ya untuk janda-janda dengan tangannya. Bayangkan. Bukan cuma janda loh, janda-janda berarti banyak dong. Betul? Menjahit dengan tangannya. Saya bayangkan zaman dulu kan nggak ada mesin jahit ya, saudara. Ini menjahit pakaian untuk janda-janda setiap hari dan memberikan itu, saudara, dengan gratis. Ini luar biasa sekali. Nah, pada waktu itu menjahit pakaian sangat mahal, bahan-bahan sangat mahal ya. Dan tapi Tabita tetap melakukannya. Apa yang kita ambil dari kisah ini, saudara? Tabita tahu tujuannya sebagai murid Kristus. Dia paham sekali dia adalah murid Kristus. Diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Untuk menjadi kepanjangan Tuhan Yesus di bumi ini. Hidup Tabita ini memberikan arti bagi orang lain, saudara. Dengan apa? Dengan melayani janda-janda di komunitasnya. Tabita ini dikenang orang. Berbekas di hati orang. Saudara bayangkan. Orang baik ya. Orang melakukan pekerjaan yang baik. Orang yang menabur. Itu tuh pasti berbekas di hati setiap orang, saudara. Itu gak mungkin berbekas, saudara. Ya. Kalaupun saudara melakukan hal yang tidak baik pun, itu juga berbekas. Saudara melakukan hal yang baik, itu juga berbekas, saudara. Kenapa tidak melakukan hal yang baik begitu ya? Nah, Tabita ini saking dia dikenang orang, berbekas di hati orang, sampai orang orang gak rela kalau dia ini dipanggil Tuhan. Saudara bayangin, Tuhan kenapa sih dia harus dipanggil duluan? Jangan mati dulu Tabita, jangan mati dulu Dorcas, jangan mati dulu, kami masih butuh engkau. Jangan mati dulu, saking dia dicintai oleh orang-orang banyak. Inilah orang yang memberikan arti. Dicintai oleh orang banyak karena perbuatannya. Senang gak saudara? Apakah saudara rindu untuk dikasih orang? Saudara rindu gak dicintai orang? Kita pasti dicintai Tuhan. Tapi jangan lupa kita juga hidup dengan sesama kita. Saya senang sekali kalau saya dicintai orang, saudara. Apalagi saya melihat Dorcas ini. Sudah mati pun masih menangis, tolong jangan mati. Kami masih butuh engkau, ini orang baik. Sampai apa? Teman-temannya panggil Petrus. Karena di saat itu, di zaman kisah para rasul, Roh Kudus tercurah. Mukjizat bisa terjadi, saudara. Tolong. Ini orang baik. Kami masih perlu dia. Jangan biarkan dia mati dulu. Tolong doakan. Mereka sambil memohon-mohon, saudara. Untuk apa? Biar Tabita ini dibangkitkan.
Dan singkat cerita saudara tahu, Tabita dibangkitkan. Nah, biasanya, ini hanya jokes saudara ya, ini hanya candaan. Biasanya, orang yang tidak baik itu didoakan biar cepat mati. Ya nggak sih? Ya kan? Kadang-kadang kan, kalau ngeliat orang-orang yang nyebelin gitu kan, kok lama banget sih nggak mati-mati gitu kan. Sometimes, terkadang kan kalau kita lagi jengkel kan gini, oh ini kadang-kadang kok orang baik ya. Pernah mikir gak kadang-kadang, kok ini orang baik ya. Kita langsung pengen apa, orang baik kan harusnya umur panjang segala macam. Malah cepat dipanggil Tuhan, seperti itu. Malah orang-orang yang berbuat yang tidak baik, tidak benar gitu. Kok hidupnya lama nggak sampai mati seperti itu kan. Iya. Nah, dan orang yang baik yang didoakan panjang umur tapi malahan pergi terlebih dahulu. Tapi saya mau katakan pagi hari ini, Tabita ini masuk dalam rencana Tuhan. Diizinkan mengalami kematian, tapi juga diizinkan untuk bangkit dan umur panjang. Tabita ini hidup lagi, saudara. Karena inilah orang melihat kuasa Tuhan. Jadi double. Di dunia, orang melihat Tabita ini sudah jadi berkat untuk janda-janda terkenal di komunitas. Sampai orang tuh gak pengen Tabita ini mati. Lalu yang kedua, Tuhan izinkan Tabita ini mengalami hal yang susah dalam hidupnya. Sampai orang-orang apa? Yang mungkin belum percaya, dia tahu ada Petrus di sana, dia manggil Petrus saudara. Karena dia tahu ada kuasa kebangkitan. Lalu dimintalah doakan, bangkitkan. Dan Tabita akhirnya dibangkitkan. Mereka melihat apa? Mereka melihat Yesus. Mereka melihat Yesus dari kehidupan seorang Tabita. Seorang janda yang sederhana, yang hanya hidup untuk memberkati janda-janda orang-orang miskin. Ya. Konklusi pagi hari ini. Tujuan hidup yang mulia adalah ketika hidup kita memberi arti bagi orang lain. Dan karena itu mereka bisa mengenal siapa Tuhan Yesus. Dan mereka bisa menjadi percaya. Ya, saya ingin memberikan kesaksian. Ini sahabat saya di Singapura, saudara. Saya punya seorang sahabat. Sudah dipanggil Tuhan juga. Kira-kira 2 tahun lalu. Dan seorang wanita yang kuat, ya. Selama 13 tahun mengalami cancer, ya. Jadi teman saya ini sering cerita sama istri saya, ya. Mengalami cancer, mulai dari cancer dari semua mulai menyebar sudah dari paru-paru, terus ke liver, terus ke semua organ tubuh saudara, sampai ke otak. Terakhir dia sempat pernah ngirim saya foto itu ketika kepala itu sampai ditembak saudara. Saking dia punya kanker otak gitu ya. Dan wah saya bilang ini sudah cukup parah sekali. Tapi selama 13 tahun saya lihat wanita ini tidak pernah mengeluh. Tidak pernah mengeluh sekalipun. Dia tetap ke gereja. Ya. Dan dia tetap ke gereja, tetap ibadah. Rambutnya sudah rontok. Dia setiap ke gereja dia pakai topi saudara. Tapi dia pede, dia gak malu. Dia tetap kuat. Dan yang bikin saya salut adalah dia bukan orang yang berada, ya. Dan tinggal di Singapura, hidupnya cukup keras sekali dan suaminya tidak berfungsi dengan baik juga. Lalu dia harus menghidupi anak-anaknya dan tidak punya pekerjaan tetap seperti itu, ya. Dan dia harus menghidupi dirinya sendiri untuk membayar kemoterapi dari kanker tersebut, saudara. Dia apa yang terjadi? Saya baru tahu ketika beliau cerita, almarhumah cerita. Jadi ketika beliau ini kemoterapi, setelah itu langsung kerja, saudara. Saya sampai kaget. Saya bilang, Cici nggak capek, nggak lemes ya? Lemes, capek. Tapi apa boleh buat? Dibilang, saya ini harus kerja. Kalau saya nggak kerja, siapa yang kasih makan anak saya? Dan saya harus bayar kemoterapi dan Singapura tuh mahal sekali, dibilang begitu. Jadi kerjaannya Cici ngapain? Saya kerja, dibilang. Kalau saudara pernah ke Singapura, saudara Takashimaya, jualan panci di situ. Tiba-tiba pindah ke Mall Siketeng, jualan panci. Kerjanya seperti itu, saudara. Terus, ya saya jalani hidup lagi. Kadang-kadang saya pergi ke rumah sakit, saya suntik, saya gini. Makan gimana, Ci? Saya makan di food court seperti biasa. Makannya nggak sehat, saudara. Terus, tiba-tiba dari tubuh yang bagian yang satu tumbuh, saudara. Dia tetap pergi kemoterapi kerja sampai lemes, saudara. Dan masih ke gereja, masih memuji Tuhan,
tidak pernah telat ke gereja, masih ngangkat tangan dan masih mengatakan Tuhan Yesus itu baik. Itu luar biasa sekali. Ya. Nah, singkat cerita, beliau dipanggil Tuhan dan kami kaget sekali. Dan kami melihat seorang perempuan yang sangat kuat dan sangat luar biasa. Cancer 13 tahun, tidak pernah mengeluh, tidak pernah marah sama Tuhan. Ya, dia cuma tiap kali senyum dan bilang bahwa ya bersyukurlah ya. Ya kalau Tuhan masih bisa kasih kehidupan, bersyukur ya Tuhan masih bisa kasih kehidupan. Saudara tahu, saya tiba-tiba itu pelayanan di Bali, saudara. Ya. Saya dihampiri oleh seorang ibu juga. Dihampiri. Selamat pagi pastor, setelah saya khotbah gitu. Oh iya. Pastor dari gereja di Singapura, iya. Pastor, apakah pastor kenal sama namanya Cilani? Cilani, iya kenal. Oh pastor, iya Cilani sudah meninggal, saya bilang gitu. Oh iya, Cilani itu adalah orang yang saya kenal dan pastor tahu karena Cilani lah saya ini bertobat, saya dibaptis dan saya ini kenal Tuhan Yesus. Saya kaget saudara. Berarti di tengah cancer tetap menginjili untuk Tuhan. Biasanya kalau orang sakit, cancer segala macam, bisa timbul rasanya kekecewaan. Kenapa saya? Dan kenapa enggak orang, jangan ngomong orang lain. Kenapa saya? Dan ya intinya, kenapa ini harus timbul dalam diri saya? Tapi Cilani ini ternyata selama dia sakit, dia tuh sibuk menginjili saudara. Dan saya dengar cerita, tidak pernah bolos namanya ke menara doa. Di tengah kesakitan pergi menara doa. Ya. Dia ada misi, dia ikutan pelayanan misi, saudara. Dan terakhir, dia menginjili orang. Dan sampai orang itu bersaksi, saya melihat kehidupan Cilani. Karena Cilani inilah saya jadi ikut Tuhan. Orang yang cancer 13 tahun, tidak pernah marah sama Tuhan, tidak pernah bete sama Tuhan, tidak pernah jengkel sama Tuhan, tidak pernah menghujat Tuhan. Malah dia selalu bilang, ikut Tuhan Yesus yuk, kami ikut Tuhan Yesus bisa bahagia, kami ikut Tuhan Yesus bisa senang, ikut Tuhan Yesus yuk, ikut Tuhan Yesus. Sampai saya tuh mau dibaptis pastor. Dan hari ini saya sudah dibaptis dan saya beribadah di gereja ini di Bali. Saya sedih, saya terharu saudara mendengar cerita ini. Terkadang kita ini yang sehat walafiat, diberikan Tuhan kesehatan, kekuatan. Kadang-kadang kita menginjil pun males saudara. Untuk ngajak teman ke gereja pun males saudara. Untuk berbuat baik pun ya melakukan perbuatan baik, melayani pekerjaan Tuhan pun males saudara. Tapi untuk orang yang cancer 13 tahun dengan giat masih melakukan pekerjaan yang baik untuk kerajaan Tuhan. Karena hidupnya sesuai dengan Alkitab, saudara. Yang dikatakan Alkitab, memuliakan nama Tuhan melalui hidupnya. Bawa jiwa, saya nggak tahu berapa banyak jiwa yang dibawa oleh Cilani kepada Tuhan. Tapi saya menyaksikan di hari itu, ada satu jiwa paling nggak diselamatkan karena hidupnya. Sampai di Singapura, saya bagikan kesaksian ini. Dan mulai ada kesaksian lagi yang lain dan yang lain, saudara. Cilani ini orangnya memang tidak berada, ya, bahkan hidupnya sangat minim sekali. Tapi ketika menjelang terakhir itu, tiba-tiba Cilani ini ngundang istri dan mama mertua saya untuk makan, ya, di sebuah mall gitu. Dibilang begini sama istri saya, Mevi saya undang ya, dibilang. Saya undang sama mama juga ya, bawa Nicholas juga, dibilang gitu. Kebetulan saya hari itu saya nggak bisa hadir, dibilang. Tapi kali ini saya yang traktir ya, dibilang begitu. Mama bilang enggak jangan, karena mama saya tahu gitu. Karena memang orang yang sedang kekurangan. Enggak saya yang traktir. Makanlah di situ saudara, ya. Dicerita tentang hidupnya. Lalu apa yang terjadi saudara? Di situ pun istri saya pas lagi ulang tahun di situ, ya. Dan dia apa? Di bulan itu ulang tahun dia ngasih kado untuk istri saya. Istri saya nangis dan terharu saudara. Dari orang yang nggak punya, orang yang hidupnya biasa-biasa, istri saya malah diberkati saudara, ya. Makanya kalau kita kasih kado, jangan takut untuk dilihat. Oh ini takut nanti malu ya, nanti kita nggak berkenan kadonya, enggak. Sampai hari ini kadonya masih ada, saudara, yang dikasih, ya. Dan kita sangat terkesan, bukan karena barangnya, tapi karena hatinya, kebesaran hatinya. Pagi hari ini saya rindu untuk setiap saudara dan saya, termasuk saya pribadi. Mari sama-sama bawa ini jadi satu perenungan. Sudahkah hidup kita ini memberikan arti untuk orang lain di luar sana? Ya, kita nggak tahu kapan kita ini akan pergi, saudara. Ya, hari demi hari kita lewati itu semua rahasia Tuhan. Tapi kalau kita bisa hari ini berbuat sesuatu yang baik untuk memuliakan Tuhan, kenapa tidak kita lakukan itu, saudara? Dari hal yang kecil, tidak perlu hal yang besar. Dari hal yang kecil sekalipun,
Hiduplah berdamai dengan satu dengan yang lain. Amin saudara. Jangan punya musuh. Banyaklah teman saudara. Kalau saudara bisa melayani, layani. Saya kemarin bicara sama gembala saudara di sini. Ya, saya ngeliat anak-anak muda yang luar biasa. Bahu-membahu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kita enggak di sini Bapak Ibu Saudara juga boleh bahu-membahu. Sama-sama melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Rumah ini akan menjadi lebih indah. Tempat ini akan menjadi lebih indah. Kalau kita satu keluarga dalam Tuhan melayani bersama-sama saudara. Setiap kita pasti punya talenta yang Tuhan kasih untuk kita. Kalau yang bisa nyanyi, yuk bergabung dalam tim praise and worship. Kalau nggak bisa nyanyi, bisa ngapain? Cuma bisa senyum, jadilah usher. Nggak apa-apa. Ya, saya malu, kayak gitu kan? Ya malu, mungkin bisa jadi tim doa, ya, atau apapun itu saudara bisa jadi multimedia. Banyak hal yang kita bisa lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Yang paling pasti dimanapun kita berada, entah di sekolah, di rumah, di tempat pekerjaan, ya, kita harus memuliakan Tuhan. Ya, izinkan orang-orang melihat hidup kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Sekali lagi, sebelum orang lihat Yesus, orang lihat orang-orangnya Yesus. Siapa? Saya dan juga saudara. Jadilah orang-orangnya Yesus dan biarlah melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Amin saudara.